dipersembahkan oleh terdepan dalam berinovasi. Itulah jurus manjur Enesis Group sehingga tetap eksis sejak berdiri 32 tahun silam. Di masa pandemi, Enesis Group memproduksi pembersih tangan antiseptik untuk menangkal COVID-19. Produk non-makanan Enesis yang juga laku di pasar adalah key spray, Force Magic, dan lotion anti nyamuk dengan merek Sovel. Sovel laris manis di Asia dan Timur Tengah. Selain lini bisnis non-makanan, Enesis juga produsen aneka produk minuman kesehatan. Salah satu andalannya adalah minuman cegah panas dalam Adem Sari. Sejak berdiri, grup ini tidak pernah berhenti berinovasi agar bisa terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Tahun lalu, Budiman Goh selaku Chief Operation Officer atau COO Grup Enesis menyuntik nilai dan budaya baru kepada para karyawan yang diberi nama Active. Ini singkatan dari Agility, Creative and Innovative, Teamwork, Integrity, Visionary, dan Excellence. Dengan menjunjung tinggi Active, Enesis akan tetap awet dan selalu tumbuh mengarungi waktu. Saat ini saya sudah bersama dengan Chief Operating Officer Enesis Group, Budiman Goh. Pak Budiman, terima kasih banyak. Ini kalau kita bicara soal bisnis, ini sekarang lagi masanya pandemi saat ini. Banyak perusahaan yang dalam tanda kutip tumbang misalkan. Ini kalau Enesis sendiri melihat pandemi ini sebagai apa? Tantangan atau justru mungkin karena produk-produknya ini menjadi kesempatan tersendiri? Iya, betul. Tadi sempat kita ngobrol soal pandemi ini kan ada dua sisi ya. Ada yang justru kolaps karena tiba-tiba ada yang bilang lockdown, shutdown atau apa gitu. Tapi beruntung di Enesis ini kita punya varian bisnis yang cukup variatif gitu kategorinya ya. Yeah. Sehingga ya kita bisa switch productivity kita lewat produk-produk yang memang sesuai dengan pandemi, antara lain hand sanitizer dan lain-lain lah ya barangkali gitu. Artinya ada produk-produk yang memang terdampak gitu, tapi produk yang lain ini akan menutupi kekurangan itu. Jadi terdampak itu untuk yang tidak sangat quote unquote support pandemi. Tapi kita punya banyak produk yang ternyata support pandemi gitu ya. Jadi, ini semacam blessing in disguise. Iya, blessing in disguise. Nah ini kalau kita bicara soal produk sendiri, ini ada beberapa produk yang sebetulnya masyarakat sudah banyak kenal. Misalkan kayak Adem Sari, terus kemudian ada Sovel. Tapi sebetulnya produk Enesis sendiri, apakah memang hal-hal yang non-food seperti itu atau sebetulnya artinya ada yang food juga ya, ada Adem Sari di situ. Sebetulnya mereknya berapa banyak yang sudah diproduksi sama Enesis? Wah, kita itu punya sebenarnya di sektor kalau kita lihat ada Indonesian Best Brand Award itu ya atau ICSA atau apa itu, kita sebenarnya hampir udah puluhan tahun lead di berbagai sektor. Jadi dari yang non-food sampai yang food itu. Yang non-foodnya kita selalu lihat, kita selalu juara di Sovel lah, Antis lah, Key Spray ya, yang buat ironing itu pelicin, pelembut. Itu kan itu leading yang non-food. Yang food juga begitu. Adem Sari saya kira semua orang udah tahu, Vegeta begitu juga orang banyak yang tahu. So saya kira sih banyak brand-brand kita yang sudah bertengger di pasar sebagai leading brand gitu. Namun memang beberapa tahun belakangan ini kita lagi rajin bangun yang baru-baru. Contohnya? Ya, misalnya Plosa yang sekarang lagi boom karena eukaliptus itu ya. Kita lagi mendidik orang nih Mas. Jadi kalau kita keluar pakai masker, terasa nggak bisa lama gitu ya. Kan sesek tuh. Itu kita pakai Plosa aromaterapi kita, itu napas jadi plong, kita bisa pakai masker dengan lama gitu. Jadi itu sekarang lagi kita edukasi karena itu memang terbukti kan kalau eukaliptusnya sendiri kan sudah jelas antivirus itu kan. So sebenarnya banyak produk-produk yang baru, Ammonizer juga. Ammonizer itu kita lihat semua produk yang buat imun itu semua vitamin C. Kita datang dengan elderberry lah dan lain-lain, itu yang bikin supaya tingkat imunitasnya itu bisa lebih bagus gitu. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal produk, mungkin ini pikiran orang awam seperti saya nih Pak Budiman. Kalau kita fokus di makanan, terus kita juga memproduksi
yang non food ini kan seperti bertolak belakang sebetulnya. Iya, iya. Nah ini gimana cara Enesis itu menjalankan, ada yang bisa dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. Betul sekali. Ini memang kompleksitas yang kita hadapi karena itu maka PT-nya juga berbeda. PT yang kita untuk Herlina Indah itu khusus yang non food. Yang food itu ada namanya Sari Enesis Indah. Oh, oke. Nah ini dari sisi produksinya sendiri di belakang udah sangat berbeda ya, back end-nya. Oke. Sampai ke distribusinya juga nanti ada perbedaannya. Meskipun beberapa pasti ada interseksinya. Ya jadi itu yang artinya distribusi makanan dengan makanan minuman dengan yang non makanan minuman itu pasti akan ada perbedaannya gitu. Oke. Nah kompleksitas itu juga punya tantangan tersendiri lah ya. Tahun ini kita melakukan banyak perubahan sebenarnya. Banyak perubahan. Contohnya yang mungkin bisa di-share. Misalnya selama ini kita main hanya di sektor yang kalau kita bilang kalau ini kita bicara front end-nya yang kayak di distribusinya ya. Kita belum menjangkau yang sektor-sektor. Kalau saya bilang sih dari tradisional channel menuju ke multi channel, menuju ke omni channel. Jadi ini dua step nih dari tradisional yang tadi orang bilang general trade dan modern trade atau pasar tradisional dan pasar modern. Kita menuju ke multi channel. Multi channel itu kita udah milih ada channel e-commerce, ada channel B2B, ada channel Horeca, hotel, restoran, kantin, ada channel farmasi, toko obat dan apotek dan lain-lain. Itu kan semua belum digarap, Pak. Nah ini tahun ini tuh hampir boleh dibilang berbarengan dari 2019 itu kita mulai memilih channel-channel yang multi channel tadi. Nah sekarang masuk ke omni channel kan, jadi bagaimana online dan offline itu bisa kita gabungkan dan ini sudah dilakukan. Ini sedang kita kerjakan. Jadi nggak cuma sekedar e-commerce yang disebut omni channel, tapi kita juga sedang membangun CRM model dan lain-lain yang nantinya akan bisa mendukung omni channel tadi, Pak. Nah itu sudah kelihatan belum? Memang ini trennya positif, meningkat berapa persen mungkin dari omset? Ya, justru dengan tadi kan kompleksitas tadi, belakangnya pabrik yang harus dipisah karena beda, bahkan izinnya juga beda kan. Untuk non food itu izinnya berbeda dengan yang food. Jadi ada yang ke BPOM, ada yang ke Menkes. Nah, kalau kayak Sovel malah harus ke Deptan kan, karena itu ada kandungan yang memang harus mereka agree. Jadi secara treatmentnya beda di pabrik, sekarang kita bicara treatment yang beda di pasar itu. Jadi misalnya grosir kita jual makanan dan minuman. Minuman itu kenal dengan grosir minuman, gromin kata orang. Tapi di sana kan tidak ada urusannya jualan key spray yang buat ironing dan sebagainya. Jadi dia memang two different things. Jadi channelnya pun tidak semuanya bisa ketemu di titik yang sama gitu. Nah ini kalau kita bahas soal Enesis sendiri, ini mungkin memang pada saat awalnya orang lebih kenal produknya daripada Enesisnya. Atau itu masih sampai sekarang juga masih dirasakan seperti itu? 2 tahun terakhir ini kita sedang bekerja keras untuk membuat supaya Enesis itu bisa dikenal di masyarakat. Sebab ya balik lagi, selama ini hampir 30 tahun produknya yang lebih banyak digenjot, Pak, tapi grupnya atau payung besarnya tidak banyak disentuh. Jadi tahun 2019 akhir kita launch Yayasan Enesis. Jadi kita akan jauh lebih giat lagi untuk mensosialisasikan nama Enesis. Selama ini ya bantuan aja, nggak pernah ada di cover bahwa ini bantuan grup Enesis dan sebagainya. Ini semacam CSR-nya? Ya, salah satu CSR. Tapi payung besarnya yayasan itu kita udah targetkan Yayasan Enesis itu akan jadi yayasan pertama di Indonesia yang end-to-end bicara soal misalnya nyamuk. Karena Sovel dan Fosmagic di kita itu kan bicara nyamuk tuh, Pak. Nyamuk itu saya nggak tahu apakah banyak nggak perusahaan yang punya lab yang sampai kita itu nernakin nyamuk, mempelajari nyamuk sampai sedemikian rupa gitu ya. Jenis-jenis yang berbeda-beda itu, demam berdarah itu modelnya begini, berapa lama hidupnya, kapan keluarnya dan sebagainya, Pak ya. So kadang-kadang itu menurut kami itu aset besar yang perlu diketahui orang. Dan Enesis melakukan itu? Dan kita sedang mempersiapkan yayasan kita untuk nantinya ngundang anak-anak sekolah untuk belajar nih loh. Kalian kalau mau tahu tentang nyamuk nih begini nih gitu ya. Kenapa demam berdarah itu bisa membunuh? Gini-gini tuh ya. Itu salah satunya. Bagaimanapun juga yang kedua tentang bagaimana mensosialisasikan serat di Indonesia. Karena orang Indonesia ini
sangat kita khawatirkan kekurangan serat. Makanya penyakit-penyakit degeneratifnya kan banyak, mulai Oke. dari diabetes. Ini jantung. serat yang maksudnya yang ada di Serat sayuran, makanan. Iya. dimakan, Kan kita makanya punya Vegeta, Scrubber itu. fiber karena- itu kan? Iya, Oke. karena mengedukasinya kok kayaknya butuh waktu buat banyak orang yang lebih membutuhkan kuantifikasi makan daripada kualifikasinya gitu ya. Oh, Artinya quantity over quality gitu. Jadi lebih bagus makannya 2 bungkus nasi semua gitu daripada yang kayak serat. So itu yang akhirnya BPJS setengah mampu. Oh, karena banyak orang yang- Sebenarnya kan gitu ya, BPJS-nya itu setengah mampus karena perilaku makan masyarakatnya nggak beres gitu. Nah Oke. itu coba kita mau edukasi gitu ya, salah satunya. Pak Budiman, ini selama lebih kurang 30-an tahun ya, Enesis berkembang. Ini kalau kita melihat perkembangannya selama 30-an tahun ini dari awal Enesis seperti apa dan bagaimana Enesis sekarang, ini perkembangannya seberapa besar? Dari 30 tahun sampai 32 tahun ya, saya melihat banyak milestone yang diciptakan. Dan saya bisa ngambil benang merahnya adalah hampir semua produk yang terkenal dari Enesis itu kalau boleh disebut adalah one of a kind. Oke. One of a kind itu artinya memang ya sebelum sekarang orang bicara soal disrupsi di mana-mana. Enesis sudah melakukan. Sudah melakukan itu. Jadi nggak pernah tuh yang namanya grup besar aja bingung kan, kenapa kok ada key spray ya tiba-tiba pelicin gitu ya. Orang bicara deterjen, bicara pelembut gitu. Tiba-tiba kita nongolnya beda gitu. Oke. So it's always one of the kind. Termasuk main bisnis aromaterapi yang tadi orang bicara minyak angin yang digosok, kita datang dengan sesuatu yang totally different. Dan itu konsep yang totally new di market itu. Nah itu kalau pakai bahasa orang zaman sekarang disrupsi, Enesis itu melakukan disrupsi itu sudah dari zaman awalnya gitu. Dan itu yang menurut Anda membuat beberapa produknya itu menjadi market leader. Yes, Baik. exactly. Pak Budiman, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.